Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi dan prestasi belajar. Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebuah program. Selain kata evaluasi, ada pula kata lain yang searti dan relatif lebih dikenal dalam dunia pendidikan, yakni tes, ujian, dan ulangan. Adapun pengertian evaluasi pendidikan menurut beberapa tokoh, antara lain, menurut Bloom, evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Menurut Stuflebaum, evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Menurut Kronberg, evaluasi merupakan suatu proses terus-menerus sehingga di dalam proses kegiatannya dimungkinkan untuk merevisi apabila dirasakan adanya suatu kesalahan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan evaluasi dapat dilihat dari dua segi, tujuan umum dan tujuan khusus. L. Pasaribu dan Sinjuntak menegaskan bahwa tujuan umum dari evaluasi adalah sebagai berikut: mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan murid dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Mendidik atau guru menilai aktivitas atau pengalaman yang didapat. Menilai metode mengajar yang dipergunakan. Tujuan khusus dari evaluasi adalah sebagai berikut: merangsang kegiatan siswa, menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan, memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan bakat siswa yang bersangkutan. Tujuan lain evaluasi hasil belajar adalah diarahkan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari program pembelajaran yang disusun oleh guru serta proses pembelajaran yang telah diselenggarakan. Adapun fungsi evaluasi, dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar, evaluasi mempunyai fungsi yang amat penting, yaitu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar belajar mengajar serta mengadakan perbaikan program bagi murid. Untuk memberikan angka yang tepat tentang kemajuan atau hasil belajar dari setiap murid, antara lain digunakan dalam rangka pemberian laporan kemajuan belajar murid kepada orang tua, penentuan kenaikan kelas, serta penentuan lulus tidaknya seorang murid. Umpan murid di dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan dan karakteristik lainnya yang dimiliki oleh murid. Untuk mengenal latar belakang atau psikologis, fisik, dan lingkungan murid yang mengalami kesulitan belajar nantinya dapat dipergunakan sebagai dasar dalam pemecahan kesulitan-kesulitan belajar yang timbul. Selanjutnya, ragam evaluasi. Pada prinsipnya, evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan berencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu, ragamnya pun banyak, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Ragam evaluasi yang pertama yaitu pretest dan posttest. Kegiatan pretest dilakukan oleh guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian materi baru. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Evaluasi seperti ini berlangsung singkat dan sering tidak memerlukan instrumen tertulis. Sedangkan posttest adalah kebalikan dari pretest, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh guru pada setiap akhir penyajian materi. Tujuannya adalah untuk mengetahui taraf penguasaan siswa atas materi yang telah diajarkan. Ragam evaluasi yang kedua yaitu evaluasi prasyarat. Evaluasi jenis ini mirip dengan pretest.
Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. Ragam evaluasi yang ketiga yaitu evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian suatu pelajaran dengan tujuan mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai siswa. Instrumen evaluasi jenis ini dititik beratkan pada bahasan tertentu yang dipandang telah membuat siswa mendapat kesulitan. Ragam evaluasi yang keempat yaitu evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan pada setiap akhir penyajian satuan pelajaran atau modul. Tujuannya ialah untuk memperoleh umpan balik yang mirip dengan evaluasi diagnostik, yakni untuk mendiagnosis atau mengetahui penyakit atau kesulitan belajar siswa. Hasil diagnostik kesulitan belajar tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan rekayasa pengajaran remedial atau perbaikan. Ragam evaluasi yang kelima yaitu evaluasi summatif. Ragam penilaian summatif dilakukan untuk mengukur kinerja akademi atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Evaluasi ini lazim dilakukan di setiap akhir semester atau akhir ajaran. Hasilnya dijadikan bahan laporan resmi mengenai kinerja akademi siswa dan bahan penentu naik atau tidaknya siswa ke kelas yang lebih tinggi. Ragam evaluasi yang keenam yaitu EPTA dan EPTANAS. EPTA atau evaluasi belajar tahap akhir dan EPTANAS atau evaluasi belajar tahap akhir nasional. Pada prinsipnya sama dengan evaluasi summatif dalam arti sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Namun, EPTA dan EPTANAS ini dirancang untuk siswa yang telah menduduki kelas tinggi pada suatu jenjang pendidikan tertentu seperti jenjang SD dan MI atau madrasah ibtidaiyah dan seterusnya. Selanjutnya, evaluasi prestasi kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama, evaluasi prestasi kognitif. Mengukur keberhasilan siswa yang berdimensi kognitif atau ranah cipta. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan tes tertulis maupun tes lisan dan perbuatan. Karena semakin banyaknya jumlah siswa di sekolah-sekolah, tes lisan dan perbuatan hampir tidak pernah digunakan lagi. Alasan lain mengapa tes lisan khususnya kurang mendapat perhatian ialah karena pelaksanaannya yang face to face atau berhadapan langsung. Yang kedua, evaluasi prestasi afektif. Dalam merencanakan penyusunan instrumen tes prestasi siswa yang berdimensi afektif atau ranah rasa, jenis-jenis prestasi, internalisasi, dan karakterisasi dapat perhatian khusus. Karena kedua jenis prestasi ranah rasa itulah yang lebih banyak mengendalikan sikap dan perbuatan. Yang ketiga, evaluasi prestasi psikomotorik. Cara yang dipandang tepat untuk mengevaluasi keberhasilan belajar yang berdimensi ranah psikomotor atau ranah karsa adalah observasi. Observasi yang dimaksud dalam hal ini adalah diartikan sebagai jenis tes mengenai peristiwa, tingkah laku, atau fenomena lain dengan pengamatan langsung. Namun observasi harus dibedakan dari eksperimen karena eksperimen pada umumnya dipandang sebagai salah satu cara observasi. Selanjutnya, prestasi belajar. Pengertian yang lebih umum mengenai prestasi belajar ini dikemukakan oleh Muhsurya 2004 halaman 75, yaitu prestasi belajar adalah hasil belajar atau perubahan tingkah laku yang menyangkut ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap setelah melalui proses tertentu sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Pengertian prestasi belajar sebagai tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2001 halaman 895.
Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran. Lazimnya ditunjukkan dengan nilai yang diberikan oleh guru. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku mencakup 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan motorik, seperti penguasaan, penggunaan, dan penilaian berbagai pengetahuan dan keterampilan sebagai akibat atau hasil dari proses belajar dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang bertuang dalam bentuk nilai yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, jenis-jenis prestasi belajar. Dalam penelitian M. Rizal Amri dan Yani Setiawati tahun 2002 halaman 22 mengemukakan ada 3 jenis prestasi belajar, yaitu yang pertama, total prestasi belajar, yaitu tingkat keberhasilan siswa dalam belajar secara keseluruhan. Prestasi ini mencerminkan kemampuan siswa untuk mengingat kembali fakta-fakta dan konsep-konsep serta memahami hubungan antara suatu fakta dengan yang lainnya, suatu konsep dengan konsep lainnya, maupun mengerti kaitan antara lain. Hal tersebut dideteksi melalui tingkat kecepatan siswa menjawab keseluruhan pertanyaan dalam setiap unit pelajaran yang telah dibahas. Yang kedua, prestasi belajar mengingat fakta dan konsep, yaitu tingkat keberhasilan siswa mempelajari suatu mata pelajaran, khususnya dalam aspek mengingat fakta dan konsep. Prestasi ini adalah cerminan dari kemampuan siswa untuk mengingat kembali. Hal ini diukur melalui menjawab pertanyaan yang bersifat faktual. Ketiga, prestasi belajar memahami fakta dan konsep, yaitu keberhasilan siswa mempelajari suatu mata pelajaran, khususnya dalam aspek pemahaman fakta dan konsep. Ini dicerminkan melalui kemampuan siswa memahami. Sekian pembahasan dari materi evaluasi dan prestasi belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.